Aneh sih, Pe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama belajar di video pembelajaran pertemuan ketujuh, cara cepat dan mudah membaca dan menulis Al-Quran dengan metode Al-Heriyah. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada suri tauladan kita, manusia yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa dunia ini dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang. Pertama-tama, teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi ketujuh dalam pembelajaran menggunakan metode Al-Heriyah. Baik, seperti biasa bersama saya Ahmad Saiful Bahri dan bersama rekan saya Muhammad Ridho Ibrahim yang akan menemani teman-teman selama di video materi pembelajaran ketujuh, cara cepat dan mudah membaca dan menulis Al-Quran dengan metode Al-Heriyah. Oke teman-teman sekalian, pada pembelajaran ketujuh kita, peserta diperkenalkan dengan hukum bacaan tanwin, nun sukun, tanda baca waqaf, dan cara membacanya, serta pengenalan bacaan-bacaan awal surat. Baik, teman-temanku sekalian, langsung saja yang pertama, pada pembelajaran ketujuh, yaitu kita memasuki ke hukum bacaan ikhfa, ya teman-teman. Jadi, apa itu hukum bacaan ikhfa? Jadi, ikhfa jika secara bahasa, teman-teman sekalian itu artinya tertutup, ya. Tetapi, jika dalam secara istilah, secara kaidah ilmu tajwid, nah ikhfa itu berarti pembacaan yang samar-samar. Nah, kenapa dibilang samar-samar? Karena ikhfa itu tidak tidak jelas atau berada di tengah-tengah pelafasannya atau pengucapannya. Nah, jadi huruf ikhfa itu ada 15 teman-teman semua, yaitu ada ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, ro, fa, kof, kaf. Nah, jadi ada 15. Dan bagaimana hukum ikhfa ini terjadi? Jadi ketika ada nun sukun, nah nun sukun teman-teman sekalian, nun sukun di sini. Ini sampai teman-teman kita ubah warnanya. Oke, nah ada nun sukun atau ini tanwin, fathah tain, kasroh tain, domah tain. Nah, bertemu dengan salah satu huruf ikhfa ini. Nah, contohnya seperti apa, Kak Bahri? Nah, jadi contohnya seperti ini, teman-teman. Di sini ada nun nun mati atau nun sukun ya, teman-teman semua. Dan lalu setelahnya ada huruf ikhfa, yaitu ta. Nah, ta nih, ta. Sama ya tak ya. Nah, ada ta di sini. Lalu bagaimana cara membaca samar-samar? Nah, contohnya seperti ini. Wa antum. Nah, wa antum. Nah, jadi pelafasannya atau pelafalannya
itu tidak masuk ke huruf non sukun. Nah, jadi bukan seperti ini. Wa antum. Nah, bukan wa antum, tetapi wa antum. Nah, jadi kenapa dibilang samar-samar? Karena pelafalannya itu tidak seperti huruf nun dan tidak seperti huruf ta. Nah, jadi juga bukan dibaca wa atum. Nah, jadi bukan dibaca wa atum. Nah, tetapi samar-samar dia berada di tengah-tengah antara nun dan ta ya. Jadi dibacanya wa antum. Nah, begitu juga dengan huruf-huruf yang lainnya. Tapi untuk memudahkan pembelajaran kita, nah kita gampangnya teman-teman dalam bahasa sehari-hari itu biasa mengucapkan ya melafalkan huruf n sama g, eng. Nah, itu gampangnya. Jadi hampir mirip dengan huruf eng, tetapi setiap huruf memiliki nada eng yang berbeda-beda karena setiap makhorijul huruf, setiap huruf ini berbeda-beda. Nah, jadi contohnya seperti itu. Lalu ada contoh lagi di sini teman-teman. Jannatin tajri min tahti hal an haru khalidina fiha minkum. Nah, di contoh yang kedua ini ada beberapa contoh. Nah, ini ada huruf ikhfa yaitu kaf di sini. Tapi nanti kita akan menemukannya lagi di slide selanjutnya, teman-teman. Jadi sama saja seperti tak, dia vokalnya seperti vokal huruf eng, n, dan g ya. Wa antum minkum. Nah, jadi teman-temanku sekalian, ketika nun mati atau tanwin, fathatain, kasrotain, domatain bertemu salah satu huruf ke-15 huruf ikhfa ini, maka dibacanya samar-samar ya. Samar-samar dan ditahan 2 harokat. Wa antum. Jadi seperti itu. Oke, insya Allah bisa dipahami. Selanjutnya, supaya lebih memantapkan contoh dari hukum bacaan ikhfa, silakan Kak Rido untuk mencontohkan huruf-huruf ikhfa lainnya kepada teman-teman semua. Oke, baik Kak Bahri. Selanjutnya ini ada huruf ta ya teman-teman. Kemudian contohnya itu bil sa. Kemudian bawahnya ada huruf jim. Wa mang ja. Kemudian bawahnya kabar ya, itu ada huruf dal. Mil du mi ha. Oke, kita ke bawah. Di sini ada huruf zal. Ya teman-teman, bisa dilihat. Mil dur ri ya. Gitu ya. Kemudian bawahnya lagi ada huruf zain. Nah, ini zi la ilaika. Selanjutnya bawahnya itu ada huruf sin. Qau lang sa di da. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada huruf shin. Beda ya sama tadi sin sama shin. Nah, ini kul na izang syaqqa. Nah, bawahnya lagi itu ada huruf shad. Nah, contohnya itu ada ini ya. Mim ma il did. Oke, selanjutnya kabari itu di bawahnya ada huruf dot ya. Wa tol him mang dud. Nah, selanjutnya lagi ini ada huruf to. Fid ya
akaltum to'am. Itu ya teman-teman. Nah, di bawahnya lagi ada huruf zot. Nah, ini yang zurun. Selanjutnya kabari itu. Nah, ini huruf ke-13 ada huruf fa ya teman-teman. Contohnya itu wa anfiqu khairal li anfusikum, gitu ya. Kemudian di bawahnya lagi ada huruf qaf. Min qablikum. Nah, yang terakhir ini ada huruf kaf ya teman-teman. In ka in ka nah, gitu ya teman-teman. Seperti itu kabarnya. Baik, terima kasih Kak Rido yang telah mencontohkan kepada teman-teman semua. Jadi teman-temanku sekalian, pada prinsipnya dan pada poin pentingnya, ya semua huruf ikhfa ya sama, dia harus dipacu atau terbentuk ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Yang dibacanya jadi samar, samar, dan ditahan ya 2 harokat saja. Nah, jadi biar lebih gampangnya ya, kita biasa mengucapkan lafal eng sehari-hari, n dan g itu. Nah, ketika membacanya teman-teman untuk awal ya bisa seperti itu dulu. Nah, nanti dibenahi oleh masing-masing instrukturnya. Nah, di kelas masing-masing nanti. Antara perbedaan ikhfata sampai kaf. Oke, baik teman-teman. Insya Allah bisa dipahami bersama di hukum bacaan ikhfa ini. Nah, berikutnya teman-temanku sekalian, di sini ada contoh. Teman-teman bisa melihatnya di layar teman-teman dan mempause-nya sebentar. Lalu teman-teman ikuti di rumah teman-teman masing-masing. Oke, sebagai contoh, saya mau mencontohkan sedikit sebelum teman-teman yang mencontohkan di rumah masing-masing. Kanat la soy ha tang wa hi da tang fa i za hum kho mi dun. Nah, berikutnya teman-teman lanjutkan di rumah masing-masing. Oke, teman-teman, ini huruf ikhfanya tadi ada ini, ada fa di sini. Ya. Lalu di sini ada kaf. Nah, ini bertemu dengan nun sukun, ini ketemu dengan fathah tain. Ini bertemu dengan nun sukun. Lalu ada lagi enggak? Oh, enggak ada, ternyata itu saja. Nah, jadi begitu teman-teman sekalian. Baik, saya rasa insya Allah bisa kita pahami bersama. Lalu ini juga masih ada contoh, bisa teman-teman pause dan teman-teman praktikan di rumah masing-masing. Oke, selanjutnya kita memasuki hukum bacaan iqlab. Nah, jadi teman-teman sekalian, nah iqlab ini secara bahasa itu berarti mengubah ya, merubah. Nah, secara istilah itu hukum bacaan iqlab adalah merubah bunyi nun atau tanwin menjadi vokal mim mati atau M. Nah, bagaimana syarat hukum iqlab? Sama seperti ikhfa. Nah, ketika ada nun sukun, fathah tain, kasroh tain, dan domah tain bertemu dengan huruf ba. Nah, huruf ba cuma satu. Kalau ikhfa tadi ada 15, kalau iqlab hanya satu, yaitu ba. Nah, contohnya di sini ada domah tain teman-teman sekalian. Domah tain bertemu dengan huruf ba di sini. Nah, jadi dibacanya gimana? Nah, dirubah bentuknya. Dari yang tadinya nurun baiti, nah menjadi nurum baiti. Dari yang tadi giginya kelihatan menjadi mingkem, dia dari n menjadi
mim menjadi M vokalnya. Jadi jangan dibaca nurun, tetapi nurum bay. Berikutnya sama. Bukan dibaca min ba'di, tetapi mim ba'di. Nah, jadi ketika ketemu hukum iklab, jangan sampai gigi teman-teman terlihat karena vokalnya M, mim, dia mingkem ya teman-teman sekalian. Dan di mushaf-mushaf yang tersebar di Indonesia dan di pembelajaran kita pada kesempatan kali ini itu iklabnya ditandai dengan kehadiran nih, huruf mim yang memiliki tiang lebih panjang. Nah, ini juga sama. Nah, contohnya seperti ini teman-teman sekalian. Nah, ketika teman-teman bertemu mim di sini, nah sudah pasti itu iklab karena setelahnya ba. Jadi dibacanya ka fi rim bih. Nah, jadi teman-teman sekalian bisa teman-teman mudah pahami ya karena sudah ada tanda huruf mimnya, mim dengan tiang yang panjang ini. Oke, teman-teman, saya rasa insya Allah bisa kita pahami bersama. Begitu juga dengan yang gini sama ada mimnya. Nah, ini ada mimnya, ada mimnya, ada mimnya. Nah, ada mimnya. Nah, jadi sama teman-teman pada prinsipnya tidak ada yang berbeda dari pengucapan hukum bacaan iklab. Oke, langsung saja untuk menguatkan kita, Kak Rido bisa dicontohkan kepada teman-teman di rumah untuk lebih memantapkan. Oke, baik Kak. Bismillah. Ka fi rim bih a ba dam bi ma hil lum bi hadza al am bi ya. Baik, terima kasih Kak Rido. Nanti sisanya supaya teman-teman mengikuti di rumah masing-masing. Hanya masih banyak teman-teman bisa di-pause sama teman-teman semua dan dipraktikkan seperti apa yang sudah dibacakan oleh Kak Rido tadi. Jadi pada prinsipnya dari yang mulutnya atau giginya terlihat menjadi mingkem, tidak terlihat. Dari N menjadi M, dari nun atau tanwin menjadi M. Jadi sudah dicontohkan. Saya rasa insya Allah jika teman-teman menyimak dengan teliti dan dengan serius, bisa kita pahami bersama video ini. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya teman-temanku sekalian. Ini masih sama iklab. Mungkin teman-teman bisa mempause sebentar dan dijadi bahan latihan di rumah teman-teman masing-masing. Baik, teman-teman, sekarang kita ke ke perubahan wakof ini khusus huruf hamzah fathah tain di akhir kalimat ya, di akhir ayat atau di tanda wakof. Jadi teman-teman pada prinsipnya di sini suara hamzah fathah tain yang berbunyi an berubah bentuk menjadi bacaannya a, dua harokat. Nah, ini salah satu contohnya perubahan bentuknya. Tetapi perlu diingat dan dipahami teman-teman sekalian, di praktik-praktik berikutnya ya tidak ada yang mengklasifikasikannya atau merubahnya seperti ini. Jadi teman-teman harus bisa memahaminya, harus bisa memahami betul ketika hamzah fathah tain berada di akhir kalimat atau di akhir ayat atau diwakofkan, diberhentikan. Nah, dia berubah bentuk bacaannya dari an menjadi a sepanjang dua harokat. Contohnya di sini dari ma'an menjadi ma. Nah, begitu juga dengan ini ya teman-teman sekalian, dari wa ni sa'an menjadi wa ni sa. Nah, dua harokat sini. Oke, teman-teman sekalian, saya rasa bisa dipahami.
Untuk memantapkan teman-teman semua, Karido bisa dicontohkan kepada teman-teman supaya lebih mantap. Oke, baik Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Yan mai ku bi ma la yas mi'u illa du'a au wa nida'a. Baik, terima kasih Kak Rido yang sudah mencontohkan. Oke teman-teman, ada catatan penting untuk teman-teman semua. Jadi perubahan bentuk seperti ini dibaca A 2 harokat hanya ketika diberhentikan di wakof, di tanda wakof atau di akhir ayat. Jadi ketika dia berada di tengah ya, ketika dia berada di tengah seperti ini nih. Seperti ini. Nah, dia itu tidak dibaca tetapi apa namanya dibaca am wa ni ini kan ada hukum idgham biguna. Nah, jadi dia kalau ada di tengah-tengah tetap dibaca huruf aslinya yaitu hamzah fatatain berbunyi an. Karena ini ada wawu, maka di sini hukum yang sudah kita pelajari yaitu idgham bigunnah jadi menjadi il la du a au wa ni da a. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Syarat perubahan bentuk dari hamzah fatatain ialah ketika si hamzah berada di akhir ayat atau di tanda wakof atau di tanda berhenti. Oke teman-teman, saya rasa bisa teman-teman pahami insya Allah. Ini masih banyak latihannya. Teman-teman bisa mempause sebentar video ini dan menjadi bahan latihan teman-teman di rumah masing-masing supaya teman-teman bisa lebih terbiasa dan bisa lebih memantapkan bacaan Al-Quran teman-teman semua. Baik, selanjutnya kita masuk ke wakof ya. Ini ada wakof khusus ya teman-teman ya. Wakof yang berisyarah ya atau biasa disebut juga wakof raum ya, wakof raum. Jadi wakof tersebut itu ketika apa namanya? Ketika ada sukun di akhir kalimat dan setelahnya itu ada huruf hidup. Ya, ada huruf hidup. Jadi bagaimana cara membacanya? Nah, seperti penjelasan di sini, bila wakof ya bila berhenti, suara fat. Nah, fat ini nih ya, tak sukun ini. Fa ini tak sukun, fat dibacanya ya. Ditekan lalu diikuti suara ha. Nah, haknya kan hidup. Jadi ketika kita mematikannya, mensukunkannya di sini, nah, jadi menjadi hak sukun dengan nada yang rendah. Nah, jadi di setiap huruf akhir saja. Jadi rumusnya teman-teman di tak sukunnya, di sukunnya ini nadanya masih ditekan ya, masih tinggi, sedangkan di haknya ya kita sukunkan lalu kita rendahkan. Contohnya wal fat. Nah, wal fat. Jadi bukan dibaca wal fathu, bukan juga dibaca wal fah. Nah, jadi dibacanya yang benar, taknya ditekan tinggi, haknya diikuti suara hak sukun dengan nada yang rendah. Jadi contohnya wal fat. Nah, begitu juga dengan ini sama wal asr. Nah, jadi shotnya dulu tinggi, dia ditekan, lalu diikuti dengan ro sukunnya. Nih ro hidup kan karena di akhir dia jadi mati dengan nada yang rendah. Wal asr. Nah, begitu juga dengan huruf-huruf yang lainnya. Nah, teman-teman juga bisa kalau teman-teman sering buka juz 30 itu di surat Al-Fajr itu banyak banget ya teman-teman. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Itu banyak banget tapi kita
pada kesempatan kali ini kita berfokus dulu ke metode al-hiriyah dengan nada putus-putus. Oke, teman-teman. Kak Ridho bisa mencontohkan lagi kepada teman-teman supaya lebih memantapkan teman-teman dalam memahami waqaf raum ini. Kak Ridho silakan. Baik, Kak. Bismillah. Wal asr. Innal insana la fi khus salamun hi ya hatta mat la'il fajr. Oke, baik. Terima kasih Kak Ridho. Jadi seperti itu teman-temanku sekalian. Jadi rumusnya sukun pertama itu ditekan ya tinggi suaranya dan disusul oleh huruf berikutnya yang hidup yang dimatikan dengan suara yang rendah. Contohnya seperti tadi wal fat wal asr wal fajr. Dan huruf-huruf berikutnya yang lainnya. Oke teman-teman, saya rasa bisa dipahami insya Allah. Ini ada contoh lain, teman-teman bisa pause sebentar dan dipraktikkan di rumah teman-teman masing-masing. Oke teman-teman, berikutnya kita masuk ke tanda-tanda wakaf atau tanda-tanda berhenti. Teman-teman sekalian, tanda wakaf ini penting untuk kita ketahui, untuk kita pelajari. Karena apa? Karena di dalam mushaf Al-Quran, di dalam Al-Quran, itu banyak wakaf-wakaf yang tertera. Hampir setiap surat itu memiliki tanda wakaf, tanda berhenti. Jadi teman-teman sekalian, di sini ada wakaf-wakaf yang teman-teman harus ketahui, yang mana wakaf-wakaf tersebut ini seringkali muncul di dalam Al-Quran atau mushaf Al-Quran. Yang pertama ini ada wakaf jais ya teman-teman. Wakaf jais ini ditandai dengan huruf jim. Jadi wakaf jais ini atau jim ini dia boleh berhenti dan boleh diteruskan. Oke teman-teman, kalau jim berarti boleh wakaf, boleh berhenti, boleh juga diteruskan. Nah, lalu selanjutnya wakaf mim. Wakaf mim atau wakaf lazim. Nah, ini dia itu mutlak harus berhenti. Jadi ketika teman-teman bertemu wakaf seperti ini, di atas ada mim gini, bukan iklab ya. Kalau tanda iklab tadi dia itu tiangnya panjang. Nah, sedangkan kalau wakaf mim itu dia pendek, yang ya, nggak membusur ke bawah. Jadi teman-teman harus berhenti mutlak, nggak boleh teman-teman lanjutkan. Ya harus berhenti. Oke, lalu selanjutnya ada wakaf apa ini namanya Kak Ridho, namanya wakaf la wasol ya, la wasol ditandai dengan huruf lam alif. Jadi di lam alif ini kebalikan dari mim tadi. Nah, ini kebalikan. Yang mana kalau mim tadi harus berhenti, sedangkan kalau lam alif atau la wasol ini dia nggak boleh berhenti, melainkan harus lanjut terus. Nah, jadi bedanya kalau mim tadi harus berhenti, sedangkan kalau lam alif harus lanjut dan tidak boleh berhenti. Baik, selanjutnya teman-teman ada wakaf apa ini namanya? Wakfu aula ya teman-teman ya. Wakfu aula ditandai dengan huruf kof dan lam kola ya. Jadi di wakfu aula ini boleh atau lebih baik dia berhenti daripada dilanjutkan. Nah, lalu ada lawannya lagi. Nah, lawannya ada apa namanya? Wakaf waslu ula. Nah, jadi kalau tadi wakfu aula itu dia lebih baik lanjut. Nah, kalau waslu ula itu dia lebih baik lanjut. Kalau ini tadi wakfu aula lebih baik berhenti. Ya. Jadi ini saling berlawanan. Saya rasa teman-teman bisa memahaminya. Kalau kok la ini, kof lam ini dia berhenti lebih baik. Kalau sod lam ini dia
dilanjut lebih baik. Oke teman-teman, lalu yang selanjutnya ada wakof mu'anakoh ya, atau murokobah. Nah, ditandai dengan titik 3 di atas. Dia itu ada 2, saling berpasangan setiap kemunculannya di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana cara membacanya? Jadi, wakof ini tuh harus ya berhenti di salah satu titik. Baik itu titik pertama maupun titik kedua. Dan tidak boleh berhenti di kedua titik. Nah, teman-teman, kalau di kedua titik itu ya tidak dibolehkan berhenti. Harus pilih salah satu. Ya, teman-teman ketika ingin memilih pasangan hidup saja, teman-teman harus memilih ya siapa yang cocok ya, siapa yang teman-teman mau jadikan pendamping hidup. Begitu juga dengan wakaf ini. Teman-teman dilatih untuk agar bisa ya memilih salah satu titik yang teman-teman mau untuk diwakafkan. Lalu ketika sudah memilih di titik pertama, teman-teman titik kedua harus dilanjut, tidak boleh berhenti lagi. Begitupun sebaliknya, jika teman-teman berhenti di titik kedua, teman-teman di titik pertama harus dilanjut dan tidak boleh berhenti di dua-duanya. Oke, baik teman-teman, itu saja penjelasan dari tanda wakaf. Langsung saja kita ke contoh ya teman-temanku sekalian. Jadi teman-teman sekalian, ini ada contoh ya teman-teman. Yang pertama itu dari ini ya, dari meme ya teman-teman. Nah, jadi dari meme ini teman-teman ketika membacanya harus berhenti di sini. Anhum. Cukup teman-teman berhenti. Jangan dilanjutkan anhum yauma. Tapi berhenti dulu baru dilanjutkan. Harus mutlak berhenti. Yang kedua, teman-teman ada tanda jim atau wakaf jaiz di sini teman-teman. Nah, di sini itu teman-teman sekalian, teman-teman boleh berhenti, boleh lanjut. Tetapi dalam pembelajaran kita sepakati saja untuk berhenti ya teman-teman ya. Bisa dipahami. Nah, jadi contoh bacanya yah syu ru hum. Oke, berhenti saja. Baru dilanjut in na hu. Nah, begitu teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada kola ya teman-teman ya, atau wakfu aula ini. Nah, ini lebih baik berhenti. Jadi teman-teman langsung diberhentikan. A, fa, mai, yah, luk. Nah, langsung diberhentikan. Nggak boleh langsung dilanjut seperti ini. Yah, lu, ku, a, fa, la. Nah, harus diberhentikan di sini. Oke teman-teman, bisa dipahami. Lalu selanjutnya ada ini lawasol. Nah, kalau lawasol teman-temanku sekalian dia itu nggak boleh berhenti, melainkan harus dilanjutkan. Contohnya kod dar na in na ha. Nah, jadi harus dilanjutkan dari sini sampai sini. Karena wakufnya lam alif, dia tidak boleh berhenti lawasol. Oke teman-teman, bisa dipahami insya Allah. Lalu berikutnya ini ada ini ya, mu'anaqah atau muraqabah ini titik 2. Jadi teman-teman harus memilih mau berhenti di sini atau berhenti di sini teman-teman sekalian. Nah, jadi contohnya jika teman-teman sudah berhenti seperti ini, zalikal kitabu la raiba fi. Nah, ketika teman-teman berhenti di titik kedua, titik pertamanya teman-teman lanjut sampai sini. Begitu juga kalau teman-teman berhentinya di sini di la roib. Nah, kalau berhenti di sini, lalu dari fihi-nya teman-teman harus dilanjut sampai habis. Jadi begitu teman-teman. Teman-teman harus memilih salah satu mau berhenti di mana. Oke, bisa dipahami insya Allah teman-teman. Lalu yang kedua yang terakhir itu waslu ula teman-teman nih, shot dan lam ini, sola ini. Nah teman-teman ini lebih baik dilanjutkan, tetapi karena ini masih boleh berhenti, dalam pembelajaran kita menggunakan metode Al-Heriyah teman-teman, kita sepakati untuk berhenti saja. Jadi teman-teman cukup membaca what ru kill.
bah, ro, roh, wa. Nah, jadi cukup berhenti, jangan dilanjut roh, wan, in, na, hum. Tetapi diberhentikan dulu karena masih boleh berhenti. Supaya apa? Supaya kita lebih mudah dalam mempelajari Al-Quran pada kesempatan kali ini. Berikut teman-teman contoh yang sudah dipraktikkan. Jadi pada prinsipnya kita semua berhenti dalam pembelajaran kita kali ini kecuali di lawasol, di lam alif. Kita harus dilanjutkan, Dan kecuali di sini ya, di mu'anafah ini, teman-teman harus bisa memilih salah satu, mau berhenti di awal atau di titik terakhir. Dan kalau sudah berhenti di awal, yang keduanya, yang terakhirnya itu harus dilanjutkan. Begitu juga jika teman-teman ingin berhenti yang kedua, yang pertama harus dilanjutkan. Baik teman-teman, itu saja contoh dan praktik dari tanda-tanda wakaf yang terdapat dalam Al-Quran. Berikut ada contoh-contoh yang bisa teman-teman tahu sebentar, lalu teman-teman praktikkan sendiri di rumah teman-teman masing-masing. Ya, dipraktikkan, di pause sebentar. Lalu masih ada ini, teman-teman. Oke, setelah di pause, dipraktikkan, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, jadi di sini teman-teman ada perubahan lagi, yang mana ketika ada tasdid teman-temanku sekalian, itu tuh tanda wakaf atau tanda berhenti, baik itu di akhir ayat ataupun di tanda wakaf, itu suaranya ditahan 2 harokat, lalu diikutin qalqalah. Jadi rumus pada pembelajaran materi ini, ditahan 2 harokat, lalu diikuti dengan qalqalah. Ditahan 2 kali, 2 harokat, lalu dipantulkan. Contohnya, bil haq. Bil haq. Nah, jadi bukan bil haq, tapi ditahan dulu. Bil haq. Nah, dengan catatan harus ada tasdid di sininya ya. Kalau nggak ada tasdid ya langsung aja bil haq. Sedangkan kalau ada tasdid bil haq. Nah, begitu juga dengan huruf-huruf yang lainnya seperti ini wal hajj. Nah, jadi rumusnya tadi apa? Ditahan 2 harokat lalu dipantulkan. Baik Kak Rido, untuk pemantapan teman-teman silakan Kak Rido bisa mencontohkan kepada teman-teman yang lain. Silakan Kak Rido. Oke, baik ya Bari. Bismillah. Nah, nu, na, ussu, alaika, na, ba, hum, na, ba, hum, bil, haq, ma, wa, qi, tu, lin, na, si, wal, hajj. Baik, terima kasih Kak Rido. Jadi teman-temanku sekalian, sama seperti huruf qalqalah lainnya ya, ini dikhususkan rumus untuk huruf yang memantul atau huruf qalqalah. Nah, kan ada ba, jim, dal, to, dan kof. Jadi pada prinsipnya sama, rumusnya ditahan suaranya 2 harokat, lalu disusul diikuti oleh pantulan atau qalqalah. Contohnya tadi, bil haqq wal hajj. Nah, lalu ada lagi di sini, cari dulu sama kita. Nah, oke teman-teman, jadi pada prinsipnya sama seperti sebelumnya ya. Rumusnya ditahan suaranya 2 harokat, lalu disusul oleh pantulan atau qalqalah. Teman-teman, ini masih banyak contohnya. Teman-teman bisa mempause sebentar, lalu diikuti di rumah teman-teman masing-masing. Baik, saya rasa insya Allah bisa kita pahami bersama. Selanjutnya kita masuk ke saudaranya, ke temannya. Kalau tadi rumusnya ditahan, lalu dipantulkan.
Nah, sekarang kita ke huruf non qalqalah ya, huruf yang bukan qalqalah yang tidak memantul. Nah, jadi rumusnya hanya ditahan selama 2 harokat. Contohnya la, hun. Nah, sama seperti sebelumnya, jadi tandai dengan adanya tasdid. Nah, dan harus wakof. Di sini wakof tanda berhenti atau tanda wakof tadi yang sudah kita pelajari. Jadi dibacanya bukan la hun, tetapi la hun. Nah, ditahan 2 harokat, bukan la hun. Ditahan 2 harokat. Baik, langsung saja Kak Rido bisa dicontohkan ke teman-teman semua supaya lebih memantapkan. Oke, siap kabar. Bismillahirrahmanirrahim. Hun na li ba sul la kum wa antum li ba sul la hun. Baik, terima kasih Kak Rido yang sudah mencontohkan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi pada prinsipnya rumusnya selain huruf qalqalah yaitu hanya ditahan 2 qalqalah dan ciri-cirinya ditandai dengan huruf tanda baca tasdid di atasnya. Nah, contoh lain selain nun di sini teman-teman ada di sini ada sin. Contohnya dibaca mi nal mas. Nah, jadi bukan dibaca mi nal mas, tetapi ditahan dulu 2 harokat. Mi nal mas. Nah, begitu juga dengan ini. Wa bi lu fa tol. Nah, jadi jangan langsung dimatikan fa tol, tapi ditahan dulu selama 2 harokat. Fa tol. Nah, begitu juga dengan huruf-huruf lainnya selain huruf qalqalah. Kalau tadi qalqalah rumusnya apa? Ditahan 2 harokat lalu dipantulkan, sedangkan yang ini selain huruf qalqalah hanya ditahan selama 2 harokat. Baik teman-teman sekalian, ini masih ada contoh. Teman-teman bisa di screenshot, di pause, lalu dipraktikkan dan dicontohkan di rumah teman-teman masing-masing. Oke, baik, jika sudah, sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke pengenalan bacaan pada awal surat. Nah, teman-teman mungkin terbiasa ya mendengar kata alif, lam, mim, yasin, dan sebagainya. Nah, jadi ini tuh ada kaidah ilmunya tersendiri teman-teman mengenai bacaan di awal surat dalam Al-Quran. Bagaimana cara membacanya Kak Bahri? Jadi teman-temanku sekalian, ini itu dibaca sepanjang 6 ketukan atau 6 harokat. Aduh, jelek banget tulisan 6 ya. 6 harokat ya, 6 ketukan. Harus 6, dia nggak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Boleh kurang jika itu adalah huruf ain. Nah, ain itu boleh 2 harokat ya. Nah, ya, yang mana yang dibaca 6 harokat Kak Bahri? Nah, yaitu yang ini. Yang ada benderanya teman-teman, gampangnya ya. Yang ada benderanya jika itu di awal surat. Nah, dibacanya ini 6 harokat. Sedangkan yang nggak ada harokatnya, yang nggak ada tanda bacanya itu dibaca apa Kak Bahri? Ini contohnya nih. Kalau tidak ada tanda bacanya, dia dibaca huruf asalnya ya. Asal. Asal. Mohon maaf teman-teman, ini agak susah nulisnya. Huruf asalnya. Nah, contohnya di sini ada alif. Jadi bacanya ini gimana teman-teman? Alif, nah, huruf asal alif, lam sepanjang 6 harokat. Alif, la. Kita masukkan ke tasjid mim nih. Lam, mim,
6 harokat lagi ini sama 6 harokat. Nah, jadi kalau ada tasdid setelah 6 harokat kita masukkan ya kita tahan sepanjang ada tasdid, kita tahan sepanjang 2 ketukan, nah, lalu baru kita masukkan ke mimnya. Oke, bisa dipahami teman-teman. Jadi yang pertama huruf asal, jika ada benderanya tadi 6 harokat, jika ada tasdid, setelah 6 harokat kita masukkan ke tasdidnya dulu, kita ketuk selama 6 harokat ya 6 ketukan, 2 ketukan, mohon maaf, kita tahan selama 2 ketukan, lalu baru kita lanjut ke mimnya sepanjang 6 harokat. Nah, jadi yang membedakan ini dengan ini tuh sama-sama huruf asal, tetapi yang membedakan jikalau ada benderanya itu dia huruf asalnya dibaca 6 harokat dan 6 ketukan, sedangkan jika tidak ada benderanya hanya dibaca huruf asalnya saja. Contoh berikutnya teman-teman sekalian, di sini ada alif, lam, mim, ro. Nah, ini kenapa dibaca 2 harokat, teman-temanku sekalian? Ini dibaca 2 harokat karena ini ada apa teman-teman yang sudah kita pelajari, ya ada fathah tegaknya. Fathah tegak dibaca 2 harokat. Berarti jika ada tanda seperti ini itu sudah bukan huruf asal, tetapi sudah diharokatkan fathah tegak ya teman-teman ya, sehingga dibacanya 2 harokat. Oke, jadi itu tambahan kalau tadi sampai alif lam mim, nah ini ada tambahan ro, ro-nya hidup. Jadi tidak seperti alif, lam, atau mim yang yaitu huruf asal tetapi dipanjangkan lam sama mimnya ya. Sedangkan jika sudah ada harokat seperti ini, dia dibacanya sudah menjadi bacaan fathah ya. Dan karena ini tegak, jadi dibacanya 2 harokat. Nah, oke, bisa dipahami teman-temanku sekalian, insya Allah. Nah, begitu juga dengan ini sama. Nah, ini dibacanya jadi alif, lam, ro. Baik. Nah, begitu juga dengan seterusnya teman-teman. Nah, ini ada sedikit tips supaya teman-teman bisa lebih mudah dalam mengatur bagaimana cara menentukan panjangnya itu 6 harokat. Kalau dari saya, teman-teman pertama lebarkan tangan teman-teman seperti ini. Lalu ketika teman-teman baca alif, lam, teman-teman kepalkan sampai 5. Kalau sudah 5 berarti sudah 5 harokat. Lalu teman buka lagi jari satu lagi. Nah, untuk menandakan bahwa itu sudah harokat atau ketukan ke-6. Contohnya lagi alif, lam, mim. Nah, jadi teman-teman dibuka tangannya, lalu ketika dibaca lam, udah 6. Udah 6 baru dimasukin ke tasdid ya kalau alif lam mim, atau ke huruf selanjutnya ya kalau alif lam ro tadi. Jadi seperti itu teman-teman. Selama pembelajaran ini coba kita sama-sama baca dan kita sama-sama mempraktikkan dengan tangan kita masing-masing. Nah, dari alif lam ro, alif lam ro. Nah, lanjut alif lam mim sod. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Ini memang agak rumit kalau memang bacaan panjangnya itu ada banyak seperti ini. Tetapi ya karena kita bentuknya pembiasaan, jadi bisa dibiasakan oleh teman-teman seperti metode jari tadi untuk menentukan panjangnya adalah 6 harokat. Jadi ini dibacanya tadi sod 6 harokat ini dan huruf asal. Sod kan huruf asal S H A D sod ya sod. Nah, jadi memantul ada qalqalah di akhir.
sod. Nah, begitu juga dengan ini. Po, sim, mim. Nah, ini karena ada fathah tegaknya, jadi hanya 2 harokat dua-duanya. To, ha. Nah, begitu juga ini to-nya. To, sin. Nah, ya, sin. Ain, sin, kof. Nah, huruf asalnya atau huruf aslinya. Lalu di sini ada sod, nun, 6 harokat. Nah, ini haknya 2 harokat. Ha, mim. Nah, ini yang terakhir. Ini bervariasi. Yang pertama dia 6 harokat. Yang kedua ini dia 2 harokat. Nah, ini 6. Ini 2. Ini sisanya 6. Jadi dibacanya gimana Kak Bahri? Kaf, ha, ya, ain, sod. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, teman-teman kalau masih terkadang masih bingung atau terkadang lupa huruf asal itu bunyinya seperti apa, teman-teman bisa melihat ke tabel ini, teman-teman. Dan ke tabel ini di translate huruf hijaya ke abjad Latin. Nah, ini ada alif. Nah, namanya huruf asalnya bacaannya alif. Nah, ba, ta, fa, jim, ha, kho, dal, zal sampai ya, ada semuanya. Nah, jadi bisa dilihat di sini teman-teman cara pembacaan atau pelafalan huruf asal atau huruf aslinya. Bisa dipahami teman-teman. Lalu tadi rumusnya, jika dia ada benderanya, maka dia dibaca 6 harokat. Jika tidak ada benderanya, dia dibaca huruf asalnya saja, seperti alif. Jika dia fathah tegak seperti ini, maka dibacanya 2 harokat. Nah, jadi hanya ada 3 bentuk, teman-teman. Bendera itu 6 harokat. Lalu kalau nggak ada tanda bacanya, dia dibaca huruf asalnya saja. Dan jika ada fathah tegaknya, dibacanya 2 harokat. Dan satu lagi, jika ada tasdid, jangan lupa untuk dimasukkan ke tasdidnya dulu. Seperti di pertemuan yang keempat bersama teman-teman instruktur sudah mempelajari hukum tasdid. Baik teman-teman sekalian, saya rasa insya Allah teman-teman selepas ini bisa mengulang-ulang lagi tanda baca ini, ya, karena ini sangat penting ya, karena ini merupakan bacaan awal surat ya, dan jumlahnya juga cukup banyak di dalam Al-Quran, di dalam mushaf-mushaf yang ada di rumah kita masing-masing. Baik, alhamdulillah teman-temanku sekalian, kita sudah menyelesaikan materi pembelajaran kita di pertemuan yang ke-7. Jadi tadi kita sudah mempelajari hukum nun tanwin, tadi ada ikhfa, ada itlab, sampai terakhir ada pengenalan bacaan pada awal surat. Teman-teman sekalian, insya Allah ketika kita mempelajari ya sudah sebaiknya dan sudah sepantasnya kita itu ya mengulang-ulangnya dengan cara tadi kan di setiap sesi saya suruh pause sebentar supaya teman-teman mengulangnya dulu ya di rumah teman-teman masing-masing. Dan jika bisa teman-teman bisa mencatat poin-poin penting dalam video berikut ini. Karena apa? Karena jikalau ilmu itu tidak dicatat itu, ilmunya akan mudah kabur, akan mudah lepas. Fungsi catatan itu
sebagai penguatan ketika teman-teman dilanda oleh perasaan atau oleh keadaan lupa. Jadi ketika teman-teman lupa, teman-teman bisa melihat, ya, murojaah, membuka buku catatan teman-teman, dan teman-teman bisa lebih memantapkan lagi dalam pembelajaran kita menggunakan metode Al-Khairiyah ini. Baik teman-teman, sekian dari saya Ahmad Saiful Bahri. Pesan dari saya kepada teman-teman di pertemuan ketujuh ini, setelah pembelajaran kita selesai, jangan pernah lupakan pesan-pesan dari instruktur teman-teman. Dan jangan lupa niat kita dari awal sampai akhir harus konsisten, yaitu diniatkan untuk belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian dari saya, Ahmad Saiful Bahri. Mungkin Kak Rido ada kata-kata terakhir untuk teman-teman semua? Ya, terakhir dari saya, yaitu yang terpenting adalah konsisten, teman-teman ya. Itu dia. Konsisten untuk mengulang-ulang murojaah yang sudah disampaikan, yang sudah dipelajari oleh instrukturnya masing-masing gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai setelah pertemuan ketujuh ini kalian langsung melupakan gitu. Dan kalau bisa kalian harus murojaahnya lagi gitu teman-teman. Mungkin itu dari saya kabarnya. Baik, terima kasih Kak Rido. Jadi kami mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam pembuatan video ini. Kita tutup bersama dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.